Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my YouTube channel Dimas Rumus Fisika bareng Kak Ulfa. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat dan salam kepada Rasulullah dengan mengucapkan Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Nah, di video kali ini kita akan melanjutkan materi kelas 8 tentang getaran dan gelombang. Di mana dua pertemuan sebelumnya kita bahas tentang getaran dan juga gelombang. Kali ini kita akan bahas tentang besaran-besaran pada gelombang. Nah, sebelum kita lanjutkan video ini, yang belum subscribe, silahkan subscribe channel Master Rumus Fisika. Dan share sebanyak-banyaknya agar banyak teman kita yang terbantu belajar fisika dengan Kak Ulfa. Oke? Nah, sekarang kita akan bahas tentang besaran pada gelombang. Kakak tuliskan ya untuk judul besarnya. Besaran. Nah, besaran pada gelombang. Besaran pada gelombang. Kira-kira tulisan kakak bisa terbaca dengan jelas? Bisa ya? Oke. Nah, apa aja sih yang diukur pada gelombang gitu kan? Kita lihat untuk gelombang. Contoh dari gelombang, kakak ibaratkan kemarin adalah gelombang tali. Contohnya adalah gelombang tali. Berarti ada tali nih. Nah, kalau gelombang tali, kakak misalkan bekerja pada sumbu X dan juga sumbu Y. Di sini sumbu Y, di sini adalah sumbu X. Seperti pada gambar ini. Kemudian kakak buat di sini ada pergerakan dari suatu gelombang. Pergerakan dari gelombang. Jadi misal nih talinya itu begini membentuk suatu gelombang. Terbentuklah gelombang seperti pada gambar berikut. Nah, seperti ini. Nih, ini dikatakan sebagai gelombang. Nah, kenapa pelajaran getaran dan gelombang itu disamakan, Kak? Apa hubungan mereka? Kemarin kita hubungkan bahwasanya getaran itu gerak bolak-balik. Sedangkan kalau dia gelombang adalah getaran yang merambat. Artinya gelombang itu terjadi jika ada getaran. Berarti nanti besarannya juga hampir sama di getaran dan di gelombang. Nah, apa aja? Perhatikan. Pada getaran ada yang disebut sebagai simpangan, amplitudo, frekuensi dan juga periode. Begitupun dengan gelombang. Perhatikan ya, Adik. Jadikan kalau misalkan suatu gelombang bergerak dari satu titik. Kakak misalkan titiknya ini adalah titik A. Nih, titik A. Ya, titik A. Sampai dengan ke suatu titik, ibaratkanlah ini sampai akhir. Akhirnya ini adalah titik Z. Titik Z. Jauh ya? Iya. Berarti dia bergerak dari A sampai dengan Z. Ini dikatakan sebagai jarak tempuh gelombang. Jarak tempuh gelombang yang disebut sebagai si X. Atau biasa dituliskan sebagai S. Seperti ini. Ya. Di besaran yang pertama. Jadi kakak bikin di sini besaran yang pertama adalah jarak tempuh gelombang. Jarak tempuh gelombang. Nah, jarak tempuh gelombang ini simbolnya adalah jaraknya, Dek. Jarak itu simbolnya adalah si S. Bisa? Bisa ya? Lalu kalau misalkan dia bergerak, Kak, dia kan itu tidak lurus, Kak. Kalau lurus ini kan berarti begini aja. Sedangkan yang kita pelajari kan bergelombang, Kak. Itu bagaimana? Nah, perhatikan di sini. Kalau misalkan suatu partikel berada pada titik A. Berada pada titik A, dia bergerak sampai titik ibaratkan kakak buat di sini. Nah, ini kita misalkan adalah titik B. Sampai di sini adalah titik C. Berurutan ya. Di sini adalah titik D, di sini adalah titik E, di sini adalah titik F. Di sini titik G, di sini titik H, di sini titik I, di sini titik Z, di sini titik K, dan seterusnya. Itu kan titik-titik-titik gitu ya. Nah, kalau ibaratkan bergerak dari titik A sampai dengan titik B, inilah yang disebut sebagai simpangan gelombang. Nah, kalau getaran kemarin kan dia bandul, gini bandul. Terus kita tarikkan kemari, itu dikatakan sebagai simpangan getaran. Tapi di sini kalau dia bergerak aja dari titik awalnya sampai suatu titik yang lain, maka ini dikatakan sebagai simpangan. Ya. Jadi kakak buat di sini besaran yang kedua. Yang kedua itu adalah simpangan gelombang. Nah, yang kedua adalah simpangan gelombang. Simpangan simbolnya tetap Y, sama halnya dengan si getaran kemarin. Nah, simpangan dari gelombang. Apa definisi dari simpangan ini, Kak? Berarti jarak yang ditempuh dari titik setimbang. Nah, ini jarak dari titik setimbang.
Ingat ya Dek, setimbang itu bisa kita artikan dalam keadaan diam di titik nol dari awal. Nah, dari awal dia bergerak sampai ke titik B, berarti kan ada perpindahan tuh. Itulah yang dikatakan sebagai simpangan gelombang. Bisa ya? Nah, di mana posisi paling atas? Posisi paling atasnya berada pada titik C. Nah, ini. Berarti kalau dia berada paling atas, itu adalah dari A sampai dengan C. Terjauh, simpangan terjauh di getaran kemarin adalah definisi dari amplitudo. Nah, jadi posisi dari A sampai dengan C itu disebut sebagai amplitudo gelombang. Ya, jadi kakak tuliskan di sini besaran yang ketiga disebut sebagai amplitudo. Nah, amplitudo itu simbolnya apa? Simbolnya adalah A. Definisinya apa? Definisinya adalah Y maksimum. Nah, sama kan dengan getaran kemarin, makanya saling berhubungan, gitu ya. Jadi definisinya apa Kak? Amplitudo itu adalah jarak terjauh. Jarak terjauh. Nah, ini dia ya. Baik. Nah, setelah itu ada yang disebut di gelombang sebagai perut dan lembah. Perut dan simpul atau bukit dan juga lembah. Nah, yang ini dikatakan ini sebagai bukit. Dikatakan sebagai bukit. Yang bawah ini dikatakan ini sebagai suatu lembah. Ya, lembah ya. Jadi kakak tuliskan di sini. Yang keempat ada yang disebut sebagai bukit. Bukit gelombang. Nah, bukit gelombang ini dari mana ke mana? Ini dari A terus sampai ke B, terus sampai ke C hingga dia ke titik E. Ini dikatakan sebagai bukit gelombang. Lalu yang bawah itu namanya adalah si lembah ya. Nomor 5 itu disebut sebagai lembah. Nah, ini lembah. Lembah apa? Lembah gelombang. Nah, ini lembah gelombang. Ini dari titik apa? Dari titik dari E ya, kita ambil dari E-nya ya. E, kemudian F, kemudian G, kemudian H, kemudian I. Ini dikatakan sebagai lembah gelombang. Nah, itu. Bisa ya? Nah, masuk ke bagian yang paling sering digunakan di perhitungan gelombang. Perhatikan, satu bukit, satu lembah itu dikatakan sebagai satu gelombang penuh. Satu gelombang penuh. Nah, maka muncullah di sini besaran yang keenam, namanya adalah panjang gelombang. Panjang gelombang. Nah, di sini kita mulai perhitungan. Panjang gelombang itu apa? Panjang gelombang simbolnya adalah lambda. Simbolnya apa, Dek? Lambda. Ya, untuk kelas 7 atau kelas 8 ini pasti baru. Ini dibaca adalah lambda. Lambda ini adalah panjang gelombang. Nah, apa yang dikatakan dengan panjang gelombang? Untuk satu gelombang penuh, kalau kita ingat kembali satu getaran penuh berarti dari satu titik dia bolak-balik kembali ke titik semula. Nah, kalau untuk satu gelombang penuh itu didefinisikan sebagai satu bukit, satu lembah. Ya, satu bukit, satu lembah. Nah, ini dikatakan dengan satu gelombang penuh. Nah, ini definisinya. Satu bukit dan satu lembah. Ini definisi dari satu gelombang penuh. Oke, berarti satu lambda ini setara dengan satu bukit. Ya, satu bukit ditambah dengan satu lembah. Nah, ini dia. Baik ya, titiknya titik apa tadi? Dari A, kemudian B, kemudian C, kemudian D, E, F, G, H, dan I. Ini dikatakan dengan satu gelombang penuh. A, B, C, D, E, F, G, H, dan juga si I. Ini dikatakan dengan satu gelombang penuh. Jadi Kak, kalau misalkan hanya sampai di sini, itu apa Kak? Ini dikatakan dengan setengah gelombang. Satu lembah juga dikatakan setengah gelombang. Jadi kakak bikin di sini satu bukit ya. Satu bukit itu setara dengan setengah lambda. Setengah dari lambda. Atau satu lembah itu juga setara dengan setengah lambda. Kayak gini. Bisa ya? Oke. Kak, kalau misalkan hanya sampai titik separuhnya Kak, itu bagaimana? Misal ya, di sini aja dia. Ini kan gelombang, tapi yang dia minta hanya sampai di titik ini. Nah, di titik ini. Di titik
C tadi ya. Nah, ini titik C. Itu berapa gelombang, Kak? Kalau hanya di titik C berarti ini kalau satu bukit setengah, ya kan? Setengahnya dari setengah berarti seperempat. Dari A sampai B sampai dengan C ini adalah seperempat dari lambda. Kak, kalau parohnya gimana? Misal nih, Kak, ini dari A sampai di sini aja nih, Kak. Nah, di sini aja ke paroh nih. Berarti setengahnya dari seperempat. 1/8. Berarti dari A sampai dengan B ini didefinisikan sebagai 1/8 lambda. Bisa? Bisa ya? Oke, baik. Nah, sekarang masuk kita ke besaran yang lebih tinggi lagi. Setelah ada panjang gelombang, ternyata ada hubungan antara panjang gelombang dengan jarak tempuhnya. Apa persamaannya? Persamaannya adalah N dikali dengan lambda sama dengan X. N dikali dengan lambda sama dengan X. Artinya bagaimana, Kak? Nah, perhatikan ya. Gini, misal dari titik A sampai dengan titik Z tadi, ini dibutuhkan waktu selama 2 menit. Misal, waktu di sini T-nya adalah 2 sekon. 2 sekon lah misalnya. Nah, lalu dari A sampai dengan Z ini menempuh jarak, Kakak buat 10. X-nya ini adalah 10 meter. Berapakah panjang gelombangnya? Wow, gitu ya kan? Nah, kalau panjang gelombang, berarti kita lihat dari gambar ini ada berapa gelombang? 1 bukit, 1 lembah. Berarti di sini ada 1 gelombang. Ini dikatakan sebagai lambda. 1 bukit, 1 lembah. Berarti ini adalah gelombang. Berarti 2 lambda. N-nya inilah 2 itu. Jumlah gelombang. Berarti Kakak tuliskan di sini 2 dikali dengan lambda sama dengan X. X-nya berapa tadi? X-nya adalah 10 meter. Jadi Kakak tuliskan di sini sama dengan 10 meter. Jadi sekarang ditanya lambda kan? Kalau lambda yang ditanya adikku, ini kan persamaan. Pandai ya membolak-balakan persamaan. Kalau lambda yang ditanya, maka temannya jadi penyebut. Maka Kakak tuliskan di sini 10 dibagi dengan 2. Berapa nih? 5. Maka lambdanya adalah sebesar 5 meter. Nah, berarti dari A ini sampai ke titik I yang katanya 1 lambda ini adalah 5 meter. Nah, itu. Jangan pernah disamakan antara jarak tempuh dengan panjang gelombang. Nah, persamaannya adalah N kali lambda sama dengan X. Itu adalah persamaannya. Bisa ya? Oke, nah ini persamaannya. Sebelum lanjut, Kakak tuliskan dulu definisinya ya, Dek. Bahwa N ini adalah jumlah gelombang. N-nya adalah jumlah gelombang. Baik, berarti tidak ada satuan ya, kan? 1, 2, 3, 4, 5 gitu ya kan? Lalu ada lambda. Lambda ini adalah panjang gelombang. Nah, panjang itu satuannya apa, Dek? Satuannya adalah meter. Makanya di sini panjang gelombang satuannya adalah meter. Udah, kemudian X. Lihat ya, X itu adalah jarak tempuh. Nah, ini jarak tempuh. Jarak tempuh siapa? Jarak tempuh gelombang. Satuannya juga meter. Seperti itu. Bisa ya? Oke, baik. Setelah ada panjang gelombang, ada juga yang disebut sebagai frekuensi dan juga periode. Tetap mengacu pada getaran yang kemarin. Kan mereka saling berkaitan kan? Nah, berarti kalau Kakak tulis di sini, selanjutnya ada besaran yang ketujuh ya, Dek. Yang ketujuh ini disebut sebagai periode. Periode gelombang. Oke, perhatikan ya kalau periode gelombang. Periode gelombang simbolnya tetap T. Simbolnya tetap T. Ini Kakak bikin T besar ya. Oke. T itu kemarin apa? Periode itu adalah waktu yang dibutuhkan untuk satu getaran. Kalau kita pelajari di getaran, tapi sekarang kan gelombang. Waktu yang dibutuhkan untuk satu gelombang, berarti untuk satu lambda. Jadi Kakak tuliskan di sini bahwa periode itu adalah waktu. Waktu itu simbolnya T ya. Waktu berarti T yang dibutuhkan. Nah, waktu yang dibutuhkan untuk, ini bacanya untuk ya, Dek. Untuk satu gelombang penuh. Nah, ini satu gelombang penuh. Baik, tinggal kita buat rumus aja kan. Dari kata-kata bisa kita buat rumus. Waktu periode adalah, berarti periode itu T. Waktu untuk satu gelombang berarti T1 berarti jumlah kan. T per
N. Nah, masih sama dengan yang kemarin ya kan, Dek? Jadi kakak abisin di sini, lingkari 1. Biasanya kalau ada periode, tentu ada frekuensi. Baik, nomor 8 kakak tuliskan adalah frekuensi gelombang. Frekuensi gelombang. Apa, Dek, satuan dari frekuensi? Simbolnya? Simbolnya adalah F. Nah, gini. Terlihat ya, frekuensi simbolnya adalah F. Baik. Kalau frekuensi itu adalah berhubungan dengan jumlah gelombang tiap satuan waktu. Kebalikan dong, gitu ya. Berarti jumlah gelombang, simbolnya N ya. Jumlah gelombang tiap satuan waktu. Satuan waktu simbolnya apa? T, ya kan? Tinggal gampang aja deh nuliskan rumusnya. Bahwa F itu adalah F ya, Dek. F itu sama dengan N per T. Iya, gini dia. F sama dengan N per T. Berarti hubungannya tetap sama ya. Hubungannya masih berbanding terbalik. Maka di sini kakak tuliskan bahwa F itu adalah seper T atau T itu juga seper F. Seperti itu. Itulah dia tentang besaran-besaran gelombang. Tapi sampai di sini belum selesai. Masih ada untuk cepat rambat gelombang. Apa hubungan lambda dengan frekuensi? Apa hubungan lambda dengan kecepatan? Nanti kita bahas di video selanjutnya. Untuk itu, tetap dukung channel kakak dengan share sebanyak-banyaknya. Jangan lupa subscribe. Sampai di sini, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.